Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas kisah misteri pembunuhan abjad. So, mari kita saksikan. Teman-teman, ada beberapa misteri pembunuhan yang terjadi di dunia nyata yang sangat mirip dengan plot cerita fiksi misteri pembunuhan yang ada di sebuah novel. Beberapa kasus juga seolah-olah telah direncanakan hanya untuk menarik perhatian. Mulai dari insiden misterius hingga karakter yang luar biasa. Namun ada satu kasus misteri pembunuhan yang mengejutkan karena sangat mirip dengan sebuah cerita misteri pembunuhan yang ada di dalam sebuah novel loh. Kasus ini dinamai sebagai pembunuhan abjad yang terjadi dari tahun 1971 hingga tahun 1973. Kasus misteri pembunuhan abjad terjadi di Rochester, New York. Ini adalah serangkaian pembunuhan berantai terhadap anak-anak di mana nama belakang korban dimulai dengan huruf inisial yang sama dengan nama depan mereka. Metodologi yang sama juga digunakan dalam sebuah novel tahun 1936 yang berjudul The ABC Murder atau Pembunuhan ABC, yang merupakan karya dari ratu fiksi Agatha Christie. Di dalam novel, detektif Hercule Poirot menyelidiki pembunuhan Alice Asher, Betty Bernard, dan Carmichael Clark, dan akhirnya ditemukan bahwa saudara laki-laki Carmichael, yaitu Franklin Clark, adalah pembunuh yang berusaha menyamar sebagai pembunuh berantai. Namun di Rochester, kasus pembunuhan tersebut sangat berbeda dari apa yang digambarkan dalam novel-novel Agatha Christie. Yang dimana pembunuhan dalam novel tersebut berlatar belakang rumah-rumah mewah di Inggris dengan pelayan-pelayan kelas atas. Jadi yang membuatnya berbeda adalah latar belakang pembunuhan abjad sangat jauh dari dunia mewah seperti yang digambarkan dalam novel-novel detektif fiksi klasik. Misteri pembunuhan abjad di Rochester, korban pertamanya yaitu bernama Carmen Colon. Jadi, pada suatu malam tanggal 16 November 1971, Carmen Colon yang saat itu berusia 10 tahun menghilang saat pulang ke rumahnya di Rochester setelah disuruh oleh neneknya untuk mengambil resep di apotik. Biasanya saat ke apotik, Carmen selalu ditemani oleh kakeknya. Tetapi kali ini dia meminta untuk pergi sendiri karena dia ingin mandiri. Namun setelah sampai di apotik, dia diberitahu bahwa resepnya belum siap. Saksi mata di toko tersebut melihat Carmen keluar dan naik ke dalam mobil yang saat itu diparkir di dekatnya. Lalu pada pukul 4.20 sore, dia dibawa pergi dan kurang dari 1 jam kemudian, seorang pengendara mobil melihat gadis kecil itu berada di dalam sebuah mobil. Laporan polisi menyebutkan bahwa beberapa saksi mata melihat ada seorang anak perempuan dengan wajah putus asa yang mencoba untuk menarik perhatian pengemudi kendaraan lain. Dia berlari dari mobil Ford berwarna gelap dengan tubuh telanjang dari pinggang hingga ke bawah. Kondisinya penuh kecemasan dan ketakutan. Dan meskipun dia berusaha, tapi sayangnya tidak ada satupun pengendara yang mau berhenti untuk membantunya. Dan dia akhirnya dibawa kembali ke dalam mobil. Kemudian pada pukul 7.50 malam, dia dilaporkan hilang. Dan 2 hari kemudian, ketika mayatnya ditemukan di jurang sejauh 12 km dari jalur yang sama, semuanya menjadi jelas bahwa korban tersebut adalah Carmen Colon. Mantel anak perempuan itu ditemukan 300 meter dari lokasi kejadian. Sementara celananya ditemukan dekat jalan tempat ketika dia meminta tolong dengan banyak pengendara. Apa yang terjadi dengan Carmen? Jadi Carmen ini telah diperkosa, gengs. Dia mengalami goresan parah di kukunya, mengalami patah tengkorak, dan mati lemas karena dicekik. Reaksi publik sangat marah dan banyak orang yang merasa geram karena kesempatan untuk menyelamatkan Carmen telah diabaikan oleh pengendara yang lewat. Mereka hanya cuek dan terus melaju tanpa mau membantunya.
Kekejaman pembunuhan tersebut membuat dua surat kabar di Rochester yaitu The Times Union dan Democrat and Chronicle menawarkan hadiah gabungan sebesar 2.500 US dollar untuk informasi yang dapat mengarah pada penangkapan pelaku. Berbagai pelaku usaha setempat pun juga ikut menyumbangkan dana hingga mencapai 6.000 US dollar atau lebih dari 40.000 US dollar jika saat ini. Sejak saat itu, informasi mulai berdatangan. Namun penyelidik mulai fokus pada satu tersangka yang kuat, yaitu Miguel Cullen, pamannya dari Carmen. Miguel adalah saudara dari ayah Carmen yang bernama Jasniano dan mantan mantu dari ibunya yang bernama Guillermina. Jadi, setelah orang tua Carmen ini berpisah, Miguel menjalin hubungan dengan Guillermina dan akhirnya dia dikenal sebagai paman Miguel. Loh, kok bisa jadi tersangka? Jadi, 4 hari setelah pembunuhan, Miguel memberitahu seorang teman bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah di Rochester dan setelah itu, dia segera pindah ke Puerto Rico. Polisi menjadi semakin curiga terhadap Miguel setelah dia melarikan diri. Dan kecurigaan mereka semakin kuat ketika mereka menemukan bahwa dia memiliki kendaraan yang sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh saksi. Setelah melakukan pencarian pada mobil dan melakukan tes forensik, terungkap bahwa bagian dalam, luar, dan bagasi mobil telah dibersihkan dengan produk pembersih kimia. Bahkan sebuah mainan milik seorang gadis kecil juga ditemukan di jok belakang mobil tersebut. Pada bulan Maret 1972, penyelidik melakukan perjalanan ke San Juan dengan niat untuk menginterogasi Miguel. Namun perjalanan mereka telah dipublikasikan sebelumnya di media setempat sehingga Miguel melarikan diri lagi. Pada tanggal 26 Maret, akhirnya dia menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang dan diekstradisi kembali di Rochester. Dia tidak memiliki alibi yang kuat tentang keberadaannya pada saat pembunuhan Carmen terjadi. Namun meskipun demikian, tidak ada bukti yang kuat. Walau ada bukti-bukti keadaan serta upaya pelarian dan mobil yang mengarahkan pada dugaan bahwa Miguel adalah pelaku. Oleh karena itu, polisi terpaksa membiarkannya pergi. Jika pembunuhan Carmen adalah akhir dari kisah tersebut, orang-orang mungkin akan setuju bahwa Miguel adalah pembunuhnya. Karena kaburnya dia ke San Juan dan upayanya untuk melarikan diri lagi saat mengetahui akan diinterogasi mengenai pembunuhan tersebut menjadi indikasi yang kuat. Namun ternyata ini bukan akhir dari kisahnya, gengs. Dan pada bulan April 1973, seorang gadis muda kedua tewas dibunuh. Korban kedua ini bernama Wanda Walkovich. Wanda Walkovich menghilang dengan cara yang sangat mirip dengan Carmen. Kejadian itu terjadi pada pukul 5 sore, waktu yang sama dengan ketika Carmen menghilang. Wanda berusia 11 tahun, sedangkan Carmen berusia 10 tahun. Wanda saat itu sedang menjalankan tugas dan kembali pulang seperti halnya Carmen. Dan yang paling menarik, nama belakangnya dimulai dengan huruf yang sama seperti nama depannya, sama seperti Carmen. Kejadian itu terjadi pada tanggal 2 April 1973. Saat itu Wanda sedang disuruh pergi ke sebuah toko deli di sisi timur Rochester. Dia membeli barang sesuai permintaan. Kemudian pulang melalui Conkey Avenue yang merupakan tempat terakhir dia terlihat oleh saksi mata. Beberapa saksi melaporkan melihatnya sedang membawa tas di dekat Avenue B dan teman-teman sekelasnya juga melihatnya meletakkan tasnya di dekat pagar saat dia kesulitan membawanya. Mereka juga melihat sebuah mobil coklat melintas di dekatnya saat itu. Dan saksi lain mengatakan melihatnya sedang berdiri di samping pintu mobil yang terbuka. Mungkin dia menerima tawaran untuk naik ke mobil karena tasnya terlalu berat. Meskipun penampakan terakhir hanya setengah kilometer dari rumahnya, namun Wanda tidak pernah kembali. Pada pukul 8 malam, ibunya Joyce melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan kasus menghilangnya Wanda Walkovich ini diperlakukan dengan serius oleh polisi Rochester. Lebih dari 50 petugas mencari di setiap inci kota di sekitar rumahnya, di toko deli, dan di daerah-daerah di mana dia biasa bermain. Tetapi mereka tidak menemukannya. Kemudian seorang polisi 7 km dari lokasi itu akhirnya menemukan mayat Wanda di State Road 104 di Webster keesokan harinya.
Lokasinya menunjukkan bahwa dia telah dibunuh dan kemudian dibuang dari kendaraan yang berjalan hingga akhirnya berguling ke dasar sebuah lereng. Meskipun Wanda mengalami pemerkosaan seperti Carmen, namun cara pembunuhannya berbeda. Wanda ditemukan tercekik dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang. Luka-luka pertahanan menunjukkan bahwa dia telah berjuang dengan sia-sia melawan penyerangnya. Selain itu, berbeda dengan Carmen. Setelah kematiannya, tubuh si Wanda ini telah dipakaikan pakaian baru, gengs. Jadi berbeda ya dengan Carmen, yang saat itu Carmen ditemukan dengan posisi mayat yang dalam keadaan telanjang. Bukti forensik yang diperoleh, adanya sampel air mani yang ditemukan bersama dengan serat bulu kucing putih. Sedangkan keluarga Walkovich sendiri tidak memelihara kucing, sehingga hampir pasti bulu tersebut berasal dari pakaian si pembunuh atau berasal dari interior kendaraan yang digunakan. Perbedaan-perbedaan ini membuat penyelidik secara publik mengumumkan kemungkinan ada hubungan dengan pembunuhan tahun sebelumnya. Sekali lagi, polisi menawarkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku. Kali ini sebesar 10.000 US dollar. Dan sebuah hotline pengaduan membuahkan hasil. Karena adanya petunjuk menarik yang mengindikasikan seorang gadis yang sesuai dengan deskripsi Walkovich, di mana saat itu dia telah dimasukkan ke dalam mobil merah di Conkey Avenue pada saat yang sama ketika dia terlihat di jalan. Meskipun adanya petunjuk tersebut dan lebih dari 200 petunjuk baru setelah adanya rekonstruksi di televisi, namun kasus ini semakin menjadi sulit untuk dipecahkan. Kemudian masih ada korban ketiga. Korban ini bernama Michelle Mainza. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 1973. Michelle Mainza, seorang gadis berusia 11 tahun, tidak pulang ke rumahnya. Teman sekelasnya terakhir melihat Michelle pada pukul 3.20 sore setelah pulang sekolah. Michelle saat itu menuju ke pusat perbelanjaan untuk mengambil dompet ibunya yang tertinggal di sebuah toko. Namun, Michelle tidak kembali dan menjadi gadis yang hilang lagi. Hanya 10 menit setelah tiba di pusat perbelanjaan, seorang saksi melihat dia duduk di dalam mobil warna beige atau coklat saat mereka melaju menuju Webster Avenue. Anak itu terlihat sedang menangis. Sejam kemudian, seorang gadis yang sesuai dengan deskripsi Michelle terlihat di sebuah restoran cepat saji di kota Penfield, ditemani oleh seorang pria kulit putih yang diperkirakan berusia antara 25 sampai 35 tahun. Tinggi pria itu sekitar 182 cm dan berat sekitar 74 kg. 1 jam setelah itu dilaporkan ada penampakan terakhir Michelle. Seorang pria dengan mobil warna beige atau coklat berhenti di Road 350 di kota Walworth sambil memegang tangan seorang gadis dengan paksa saat dia memeriksa ban mobilnya yang kempis. Seorang pengemudi lain berhenti untuk menawarkan bantuan. Tetapi ketika dia mendekat, pria itu mendorong anak itu ke belakangnya dan menyembunyikan plat nomor kendaraannya. Ekspresi dan sikap pria itu dianggap sebagai peringatan dan pengemudi yang berusaha membantu tersebut diperingatkan untuk menjauh. Kemudian pada tanggal 28 November, tubuh Michelle Mainza akhirnya ditemukan di dalam parit di Macedon di Kabupaten Wayne, 15 km di luar Rochester. Tubuhnya masih berpakaian lengkap, tetapi korban sekali lagi dia telah diperkosa. Dia mengalami trauma akibat pukulan benda tumpul dan telah dicekik dari belakang dan diperkirakan dengan menggunakan tali tambang. Pihak forensik menemukan sperma dan jejak telapak tangan sebagian di leher gadis itu. Di perutnya juga ditemukan sisa-sisa burger yang dikonsumsi 1 jam sebelum kematiannya, yang mengindikasikan bahwa dia benar-benar berada di restoran tersebut. Dan kematiannya terjadi tidak lama setelah mereka terlihat di Route 350 Penfield, hanya berjarak 15 menit dari Walworth. Dan sekali lagi, hotline didirikan dan hadiah ditawarkan. Namun tidak banyak memberikan hasil
karena info yang masuk jumlahnya sedikit. Lebih dari 800 tersangka yang diinterogasi. Namun, kasus ini tetap mengalami jalan buntu. Siapa tersangkanya? Jadi, kematian Michelle Mainza ini mengubah seluruh penyelidikan. Dan polisi sekarang yakin bahwa seorang pria tunggal yang telah memperkosa dan membunuh ketiga anak perempuan tersebut. Semua korban adalah anak pra-remaja dan semuanya menghilang pada sore hari sekitar pukul 5 sore. Selama ketiga kasus ini terjadi, cuaca sedang hujan di Rochester dan semua mayat ditemukan dekat dengan lokasi atau di kota-kota yang terdekat yang mudah diakses dengan mobil. Terdapat kesamaan yang mencolok dalam pemilihan korban. Selain dari usia mereka, ketiganya memiliki postur tubuh yang pendek, berasal dari keluarga Katolik, dan mereka semua berasal dari keluarga miskin. Dikatakan bahwa semua korbannya cenderung menjadi penyendiri atau memiliki sedikit teman. Faktor-faktor ini mungkin membuat mereka rentan terhadap predator yang ramah dan menawarkan jajanan seperti burger. Isi perut Walkovich juga mengandung makanan yang menunjukkan bahwa dia baru saja makan. Namun dalam kasus Carmen Colon tidak ditemukan bahwa dia habis makan sebelum pembunuhan terjadi. Selain itu, adanya metode yang sangat berbeda pada hal pencekikan. Dan dalam kasus Carmen juga adanya tersangka kuat yaitu paman Miguel. Jadi mungkin kepolisian awalnya benar untuk tidak mengaitkan pembunuhan Carmen dengan kasus Walkovich. Dan di balik dua pembunuhan terakhir, mungkin pelakunya berbeda. Polisi meragukan adanya pola dalam penggunaan huruf awal pada nama depan dan nama belakang korban yang sama. Mereka menganggap hal tersebut hanya kebetulan yang ekstrim. Dan pada kasus Carmen Colon, kepolisian mengatakan kemungkinan besar dia dibunuh dalam satu pembunuhan terpisah. Sementara pembunuhan Walkovich dan Mainza merupakan dua pembunuhan yang terjadi dalam satu rangkaian. Meskipun Miguel Colon sangat dicurigai sebagai pembunuh Carmen, namun kemungkinannya kecil untuk dia terlibat dalam dua kasus lainnya. Dan juga karena Miguel ini bunuh diri pada tahun 1991 setelah menembak istri dan ipar laki-lakinya, sehingga prospek keadilan hukum sudah berlalu cukup lama. Namun dia bukan satu-satunya tersangka yang kuat, gengs. Karena Kenneth Bianchi yang dikenal sebagai pembunuh The Hillside Strangler juga salah satu orang yang dicurigai dalam kasus tersebut. Bianchi menjadi terkenal pada tahun 1979 ketika dia ditangkap atas pembunuhan 12 perempuan dan gadis di Los Angeles bersama sepupunya Angelo Buono Jr. Bianchi akan mengembara di sekitar Los Angeles dan menggunakan identitas palsu sebagai petugas polisi untuk meyakinkan perempuan dan gadis bahwa mereka adalah polisi yang sedang menyamar. Setelah mengajak korban mereka pergi, mereka akan dibawa ke rumah Buono dan korban akan disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Salah satu korban termuda mereka hanya berusia 12 tahun. Bianchi lahir di Rochester dan bekerja sebagai penjual es krim di kota tersebut. Pada saat terjadinya pembunuhan-pembunuhan berantai yang dikenal sebagai The Alphabet Murder atau pembunuhan abjad ini, diketahui saat itu dia bekerja di dekat kedua lokasi pembunuhan pertama. Selain itu, dia juga mengemudikan mobil yang serupa dengan mobil yang terlihat di lokasi kejadian kejahatan lainnya. Bianchi telah membantah keterlibatannya dalam pembunuhan-pembunuhan tersebut dan berulang kali berusaha untuk membersihkan namanya kepada polisi. Namun Bianchi bukan satu-satunya pembunuh berantai California yang memiliki hubungan dengan Rochester dan dianggap sebagai tersangka. Pada bulan April 2011, seorang pria berusia 77 tahun bernama Joseph Nasso ditangkap di Nevada atas tuduhan membunuh 4 orang antara tahun 1977 dan 1994 yang semuanya merupakan pekerja seks komersial. Meskipun mungkin tidak ada yang menghubungkan kasus ini dengan pembunuhan berantai abjad, namun keempat korban Nasso yaitu Roxanne Rogash, Pamela Parsons, dan Tracy Travoya memiliki inisial depan dan belakang yang sama. Nasso ini tinggal di Rochester pada saat kejadian tersebut dan pernah menjadi tersangka sebagai pelaku pemerkosaan terhadap Wanda Walkovich
sebelum akhirnya bukti DNA menghapusnya dari menjadi tersangka. Tapi dia kemudian dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan yang terjadi di California pada tahun 2013. Meskipun ada sedikit bukti yang menghubungkan Bianchi atau Naso dengan kejahatan tersebut, namun ada lagi satu tersangka terakhir yang sepertinya lebih cocok nih gengs. Tersangka terakhir ini bernama Dennis Termini. Dia adalah seorang pemadam kebakaran di Rochester dan berusia 25 tahun, yang membuatnya berada dalam rentang usia yang cocok dengan pria yang terlihat di restoran burger. Termini memiliki beberapa hubungan dengan kejahatan tersebut. Selain memiliki catatan kriminal yang relevan, dia juga memiliki mobil berwarna beige yang serupa dengan mobil yang digambarkan terlihat selama penculikan awal. Dan pemeriksaan forensik di mobil tersebut mengungkapkan adanya bulu kucing putih di joknya yang sama dengan yang ditemukan di tubuh Wanda Walkovich. Termini ini adalah seorang pelaku kejahatan seks berulang. Dia dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang melakukan pemerkosaan di garasinya dan bertanggung jawab atas pemerkosaan terhadap 14 remaja dan perempuan antara tahun 1971 dan 1973. Catatan kriminal Termini bukan satu-satunya hubungan dengan kejahatan tersebut. Dia memiliki mobil berwarna beige yang serupa dengan mobil yang terlihat saat penculikan awal, dan pemeriksaan forensik terhadap bagian dalam mobilnya mengungkapkan adanya rambut kucing putih di jok yang sama seperti yang ditemukan di tubuh Wanda Walkovich. Selain itu, sekitar 1 bulan setelah kematian Michelle Mainza, Termini mencoba menculik seorang gadis dengan menggunakan senjata api. Tetapi dia terkejut oleh jeritannya dan kemudian melarikan diri. Percobaan kedua terhadap seorang gadis yang lain berhasil, tetapi kemudian polisi mengejarnya, dan tersangka itu bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri sebelum berhasil ditangkap polisi. Pada tahun 2007, jenazahnya akhirnya dikeluarkan dari kuburnya untuk pengujian DNA, dan ditemukan bahwa Termini ini ternyata tidak bertanggung jawab atas pemerkosaan dan pembunuhan Walkovich. Dan juga tidak ada bukti yang dapat ditemukan dari Carmen maupun Mainza. Jadi sampai kini pembunuhan Carmen Cullen, Wanda Walkovich, dan Michelle Mainza masih menjadi misteri dan perdebatan. Apakah ini hanya kebetulan para korban memiliki ciri dan latar belakang yang sama? Kayaknya nggak mungkin ya gengs, karena ketiga korban ini memiliki inisial depan dan belakang yang sama, dan semuanya diculik, diperkosa dan dicekik. Atau apakah mungkin pembunuh ini benar-benar memilih dan mengintai korban-korban ini karena alasan ini, dan bukannya menjadi predator yang sembarangan mencari korbannya di jalanan? Entahlah. Namun ada yang berpendapat bahwa pembunuhnya mungkin bekerja di bagian lembaga pelayanan masyarakat yang dapat mengakses kecatatan sehingga mendapatkan peluang untuk memilih korban. Dan kemudian setelah berhasil dia melarikan diri, setidaknya setelah melakukan 2 pembunuhan. Karena ya gengs, tidak mungkin pelaku tersebut bisa berhenti dari keinginannya untuk melakukan kekerasan atau pembunuhan. Atau mungkin apakah dia telah pindah dari daerah tersebut? Apakah dia di penjara atau sudah meninggal? Dan sepertinya tidak akan ada keadilan untuk ketiga korban dari predator yang tidak dikenal ini. Baiklah teman-teman, sekian cerita kali ini dan terima kasih.